ada kabar saya dibangunin, si ini, si A ini tabrakan, kecelakaan. Bukan tabrakan sih, nabrak mobil gitu. Si yang tadi ngajak Aang ini. Iya, sahabat saya itu. Padahal siangnya dia ngajak saya gitu. Ngajak saya. Saya nggak tahu kenapa, saya males gitu ya. Gua kunci, ternyata di dalam nggak ada motor, nggak ada orang siapapun di situ. Padahal sepupu Aang ini ngelihat dia masuk. Dia masuk jelas sekali katanya si Fulan ini. Soalnya bukan 1-2 orang yang ngalamin. Jadi kalau ada orang lewat situ malam, itu ada yang ngikutin. Di Tetawang itu. Ada yang ngikutin tuh lari, ngejar gitu. Motor kenceng, dia tambah kenceng gitu. Tapi larinya aneh. Larinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman malam di channel Misteri Malam 2021. Video kali ini ada gua Guntur dan Ang Asbi. Halo. Nah, ini udah lama banget ya Ang Asbi Iya. nggak muncul di video. Sibuk ngapain, Ang? Ya sibuk lah, ada kerjaan. Biasa urusan perut ya. Iya, perut, kalau udah urusan perut udah. Ya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Misteri Malam ini timnya itu emang lagi kepencar-pencar gitu, lagi ada kesibukan masing-masing. Tapi kita akan usahain terus produce video sesering mungkin lah. Ini kan udah penghujung tahunnya, Ang ya. Ya. Insya Allah lah tahun depan mah kita bakal ya lebih sering lagi ya. Intens lagi lah. insya Lebih Allah. intens ya. Dan mungkin kita akan lebih rajin lagi nyari narasumber ya. Ya. Nah gitulah, biar teman malam semua selalu dapat cerita dari kita gitu. Nah di video kali ini Ang Asbi ada cerita yang ya? Ya ada sih cerita. Sekarang ini yang bawain cerita Ang Asbi gitu. Soalnya akhir-akhir ini gua nggak dapet cerita horor gitu. Nah sebelum kita mulai ceritanya, gua nggak bosan-bosan buat ngingetin buat lu yang punya cerita horor, cerita janggal atau cerita apapun itu, lu bisa kirimin ke email yang di bawah gitu. Karena emailnya masih atas nama gua, lu kasih subjek cerita Misteri Malam 2021 gitu, atau lu kirimin aja DM Instagram ke Misteri Malam 2021 dan di situ adminnya Ang Asbi gitu. Nanti lu bisa kontak-kontakan sama Ang Asbi gitu. Nah, kita sih pengennya kalian semua datang ke sini ya. Ya, kalau barangkali ada yang punya cerita, kontak kita lah, kontak kami lah. Nanti Iya. bisa diatur waktunya, atau ya waktunya ya yang Iya. jelas. Apakah ke sini, apakah kita ke sana. Nah, kita sih fleksibel ya selama ya jaraknya masih sekitaran Karawang gitu kan. Iya. Kita masih bisa nyamperin gitu. Kalaupun si teman malam ini nggak bisa datang ke sini gitu. Nah, jangan lupa juga subscribe dulu channel Misteri Malam 2021 gitu. Follow ya sosial medianya. Kita masih ada Instagram doang sih. Kedepannya kita mau bikin TikTok yang ya. TikTok Sama Twitter mau bikin nggak sih? Twitter kayaknya TikTok dulu lah ya. TikTok dulu ya. Ya oke lah, nanti kita update lagi sosial media kita. Mungkin nanti kita ada TikTok buat upload short video gitu kan. Nah, kali ini ceritanya tentang apa nih, Ang? Ini sebenarnya cerita bukan saya yang ngalamin gitu ya, tapi ada sepupu yang ngalamin. Tapi ini berkaitan sama sahabat saya yang udah meninggal gitu ya. Oke. Kita mulai aja kontennya. Oke, silakan, Ang. Sebelumnya semoga arwah sahabat saya tenang, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Jadi waktu sekolah, dulu saya sekolahnya di luar kota ya. Di luar kota saya punya banyak sahabat ya, beberapa sahabat. Salah satunya ini karena satu kampung ya, satu daerah. Itu kalau boleh tahu luar kotanya kemana nih? Di Jakarta. Oke, ya, di luar Karawang ya. Di luar Karawang. Kita sekolah satu kelas. Setelah akhir tahun kita rencana kuliah kemana nih gitu ya. Akhirnya kita putusin udah aja, karena kakak maksudnya bukan kakak kelas, jadi saudara-saudara kita itu banyak sekolah di Bandung gitu ya. Luar kota semua ya? Iya, luar kota semua. Ada sepupu, ada ya banyak kan sepupu, ada kakak kandung gitu. Kuliahnya di sana. Jadi biar gampang kita nginep di kosan mereka gitu, kita cari sekolah di sana. Kita cari universitas di sana. Cuman waktu itu kita main-main dulu ya. Jadi waktu ujian itu saya mengambilnya UMPTN ya, dulu namanya UMPTN, sekarang apa? SMP, ya itulah pokoknya. Iya gitu kan ya. SMPTN ya gitu. Iya gitu. Nah, waktu itu saya mengambil jalur itu. Ya, ujian negara lah ya? Iya, ujian negara, jalur itu. Tapi sahabat saya ini ngambilnya ke swasta gitu. Nah, setelah itu kita ngadain reuni sekolah. SMA. Waktu itu ngadain reuni di Puncak waktu itu. Di Puncak bareng sama sahabat saya ini nih. Sahabat saya ini bareng sana. Nah, waktu itu berapa hari di sana? 2 hari apa 3 hari gitu ya. Oh, nginep? Iya, nginep. Nge-camp berarti? Di Pila. Oh, bukan campan? Bukan, dia dikumpul kita di Pila gitu. Di Pila. Pas pulang nggak berapa lama, posisinya dia kayaknya kita udah kuliah gitu ya. Dia udah kuliah. Kalau saya sih berhubung masuknya jalur ujian itu ya, ujian negara, saya nggak keterima gitu. Jadi saya mau off dulu saya. Oh iya. Mau off dulu gitu ya. Pengen pre dulu ya? Iya, pre dulu, mau off dulu nanti mungkin tahun depan gitu. Nah, selama off itu saya sering main ke Bandung. Hampir tiap minggu, bahkan sebulan sekali, bahkan seminggu sekali ke sahabat saya ini. Karena memang kita akrab banget gitu ya. Udah akrab, satu kosan itu kan kita nyewa, satu kosan itu ke kosan rumah ya, satu rumah gitu. Satu rumah itu ada 4 apa 3 orang gitu. Berarti bukan kos-kosan biasa, jadi nyewa satu rumah tapi bareng-bareng ya. Waktu itu memang musimnya kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kayaknya kayak gitu juga sama ya, gitu. Jadi satu rumah bareng-bareng. Makanya enak gitu, saya kesana juga enak gitu. Jadi rumah itu ya teman semua gitu, teman satu kampung gitu. Terutama memang sahabat saya ini gitu. Dia udah kuliah, saya di rumah. Jadi waktu itu reuni gitu ya, cerita tadi sekolah tuh balik lagi nih, kita reuni, habis reuni, kalau nggak salah hari Jumat nggak lama dari reuni itulah, nggak lama dari reuni, sahabat saya ini ada di rumah gitu, pulang di rumah, jadi biasa ngobrol-ngobrol masalah tentang kuliah dia gitu. Pulang kampung lah ya. Pulang kampung ya. Karena memang waktu itu saya sering banget ke sana gitu, sering banget ya. Akhirnya itu hari Jumat kalau nggak salah, dia ngajak saya jalan gitu ya. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa males gitu saya. Soalnya waktu itu saya jarang keluar rumah. Kalau siang terutama, kayak kalong lah ya. Iya, siang jadi malam, malam jadi siang ya. Kalau siang tuh males gitu, kayak apa sih, kayak zombie gitu, malu sama matahari. Iya. Terus. Malas gitu. Akhirnya dia berangkat sama temennya, nggak tahu temennya siapa gitu. Temennya katanya mau ngetes motor gitu. Ngetes knalpot apa gitu. Nyeting lah ya. Nyeting kayak gitulah. Soalnya waktu itu saya memang nggak ikut gitu. Nggak. Memang ngajak saya gitu. Saya.
pas sore tuh. Saya lagi tidur sore gitu, tidur siang lah ya. Tidur Sorenya jam berapa tuh? kalau nggak salah habis asar gitu. Habis asar atau jam 5-an gitu. Udah mau masuk malam lah ya. Tapi masih sore sih. Ya, sore. Padahal itu ada kabar saya dibangunin si A ini tabrakan, kecelakaan. Bukan tabrakan sih, nabrak mobil gitu. Si yang tadi ngajak Aang ini. Iya, sahabat saya itu. Padahal siangnya dia ngajak saya gitu. Ngajak saya. Saya nggak tahu kenapa saya malas gitu ya. Sorenya ya itu ada kabar katanya si A. Saya nggak ngeh kalau itu sahabat saya. Jadi kedengarannya ini gitu ya. Jadi saya nggak panik gitu ya. Ya, dengar kabarnya itu malah orang lain. Namanya mirip gitu, namanya mirip. Ya, namanya mirip. Saya nggak ngeh sahabat saya ini. Jadi si ini aja saya nggak panik, nggak ini. Pas saya keluar, tanya sama teman-teman, ternyata ya sahabat saya gitu. Saya kaget gitu. Ya Allah, saya perasaan tadi siang ngajaknya saya gitu. Kecelakaan memang katanya sih nabrak mobil berhenti gitu ya. Menurut kabar sih begitu. Itu sorry dipotong. Itu yang meninggalnya sahabatnya Aang dong apa sama temennya itu? Kan dia berdua kan ya? Sahabat saya aja sih ini enggak. Oh, yang satunya masih selamat. Terus. Waktu itu saya ya berhubung waktu ini dengarnya bukan sahabat saya santai aja gitu. Saya santai aja, biasa aja. Pas lama-lama kabar ternyata si A ini gitu sahabat saya. Jadi kaget langsung ke rumahnya, memang ya rame gitu. Saya langsung kan dia dibawa ke klinik ya, klinik terdekat. Dia sampai ke sana udah nggak ada. Saya malamnya ikut tahlil gitu. Iya. Ikut tahlil karena ini sahabat saya ini memang benar-benar akrab gitu ya. Baju sering tukeran. Memang bukan tukeran sih, dia orangnya tinggi besar gitu ya. Jadi ada saya nitip ke sana gitu. Nitip ke sana. Masalahnya waktu sekolah dulu saking akrabnya gitu. Kalau ada pakaian saya belum dicuci sama dia. Gitu dicuci. Saya baju cucian mana gitu ya, udah dicuciin gitu ya, saking akrabnya gitu ya. Udah nganggap saudara sendiri. Iya, apalagi di luar daerah gitu ya. Sama-sama perantau. Nah, habis meninggal nah yang di kosan itu ada sepupu saya nggak dikasih tahu. Sengaja nggak dikasih tahu gitu, sengaja nggak dikasih tahu supaya dia nungguin kosan. Yang lain tahu gitu teman-teman. Soalnya yang paling kecil itu sepupu saya. Dia di sana SMA gitu. Jadi si teman sahabat Aang ini dia satu kosan sama sepupu. Sama temen, cuman sepupu ini dia paling kecil SMK, yang lainnya kuliah gitu. Waktu itu yang lainnya kuliah. Nah, yang kecil ini sengaja nggak dikasih tahu. Yang lain pulang aja, mau pulang, nggak dikasih tahu mau. Kalau si Pulan ini meninggal. Iya, nggak dikasih tahu. Nih yang teman-teman yang lain pulang tuh karena pengen nengok gitu, pengen ikut tahlil apa. Nah, dia nggak kasih tahu supaya maksudnya mungkin biarin aja, jangan takut, supaya jangan takut nungguin kosan gitu. Iya. Jahat juga. Jahat juga nih. Terus. Setelah itu dia nggak ya, orang-orang pulang ya biasa aja di kosan gitu ya. Nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Nggak ada yang ngasih tahu. Ternyata pas satu hari itu dia pulang sekolah, dia ngelihat sahabat saya itu yang meninggal. Iya, datang pakai motor. Dia di belakang nih, sepupu saya. Ngelihat, si A baru pulang ya, pulang dari rumah gitu kan. Datang ke Bandung gitu. Si Pulan ini balik ke kosan gitu. Iya, balik ke kosan. Jadi seneng juga ada temennya. Iya. Jadi naik motor, datang, turun dari motor, masuk rumah. Motornya dimasukin ke rumah. Ke kosan. Nah, si ini ngelihat jelas gitu dari jauh.
ngeliat dari jauh, dia masuk, dikunci. Oh, pintu dikunci. Saya tadi perasaan dia gedor-gedor, gitu. Kok nggak ada yang nyaut gitu. Dilihat kuncinya ditaruh, biasanya kan kunci ditaruh di tempat khusus gitu ya, supaya siapa aja boleh masuk, siapa duluan datang baru masuk. Nah, kuncinya ada gitu ya. Jadi dia buka pintu, masuk, nggak ada siapa-siapa. Bentar. Berarti si sepupu Ang ini ngelihat si Pulan ini yang meninggal itu pulang, udah masuk. Nah, kondisi si sepupu Ang ini di mana nih? Ya di belakangnya gitu, tapi agak jauh gitu ya. Tapi dia ngelihat jelas kalau itu teh ya itu. Oh, maksudnya si sepupu Ang ini di luar juga. Di luar, dia pulang sekolah, pas di depan kosan, tapi agak jauh gitu ya. Kan jalan raya, kosan kan masuk. Ya. Dia pas di jalan raya, oh si Pulan ya datang dari rumah, dari Kerawang gitu ya. Dia tahu, dia turun dari motor, masuk kosan, tahu jelas gitu. Tapi pas sepupu Ang ini mau masuk, iya kan dikunci, jadi diketok gitu ya. Nggak dibuka-buka. Pas dilihat, ya kan ada tempat kunci ya, pas kunci bareng-bareng. Iya, kunci bareng-bareng, dilihat kunci, oh, ada gitu kuncinya. Jadi buka aja dia pakai kunci itu. Buka kunci, ternyata di dalam nggak ada motor, nggak ada orang siapapun di situ. Padahal sepupu Ang ini ngelihat dia masuk. Dia masuk jelas sekali katanya si Pulan ini. Serem juga ya. Iya. Terus si sepupu Ang ini ada yang ngasih tahu nggak tuh akhirnya? Enggak, belum sempat dikasih tahu gitu. Dia juga masuk itu agak bingung gitu. Berarti tadi siapa yang masuk gitu ya. Tapi nggak ada pikiran negatif, ya biasa aja, mungkin salah lihat mungkin gitu. Tapi dia jelas ngelihat si itu masuk ke rumah. Iya. Nah, akhirnya si sepupu Ang ini dikasih tahu tuh pas kapan? Nah, pas itu teh ibunya nih, kebetulan ibunya sepupu saya teh kasihan, ngerasa kasihan, kok nggak pulang gitu ya. Yang lain pada pulang, kok dia nggak pulang gitu. Kenapa gitu? Jadi disuruh pulang. Pulang katanya sini. Kalau di situ ada siapa aja, nggak ada siapa-siapa, udah pulang aja gitu. Tapi dalam kondisi belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Kalau si Pulan meninggal. Iya, belum dikasih tahu. Pulang, pas pulang sini pulang, diceritain kalau si ini tuh udah meninggal kecelakaan gini. Kaget dia. Kemarin kata saya lihat jelas banget dia turun dari motor, datang masuk ke kosan. Tapi kalau belum tahu gitu pasti ya nggak ada perasaan apa-apa lah ya. Ya nggak ada perasaan, makanya dia masuk, dia tenang aja gitu, tenang aja. Masalahnya dia berpikirnya mungkin salah lihat atau apa, salah, mungkin nggak tahu lah, pokoknya santai aja dia gitu. Karena emang nggak tahu aja. Karena memang nggak tahu. Tapi kalau dia pikir-pikir jahat juga ya. Ya mungkin dia memperlihatkan mungkin ya untuk terakhir kalinya mungkin ya ngasih tahu. Nah, terus nasibnya sepupu Ang tuh gimana tuh begitu dia tahu? Nah, ya begitu dia tahu ya nungguin yang lain pulang ke sana. Nggak berani lagi. Jadi dia nggak berani ke sana sendiri gitu ya, pulangnya bareng-bareng. Tapi ya selain sepupu itu juga pas hari tak kejadian, siang kejadian, malam saya tidur saya mimpi. Mimpi teman saya di perempatan jalan gitu ya. Itu sahabat saya yang meninggal itu perempatan jalan. Ngajak saya, Ang, sini ikut gitu. Dalam mimpi itu. Sini ikut. Enggak. Saya lagi ini males. Biasanya saya kalau diajak kayak gitu kan, males gitu. Enggak cuma sama dia gitu, sama orang. Kalau siang diajak pasti saya bilang males panas gitu ya. Saya kayak zombie. Takut. Itu mimpinya begitu, malam pas siang kejadian, malamnya begitu. Jadi kayak seolah-olah dia di perempatan jalan, saya sebelah sini, dia sebelah sana, ngajakin, nyapa saya, Ang, sini, ikut gitu. Saya biasa jawabnya kayak gitu sih, nggak males gitu. Ya, biasa jawab gitu, nggak males. Ya,
akhirnya setelah mimpi itu nggak tahu kenapa, padahal itu sahabat saya gitu ya, sahabat deket, baik banget orangnya, baik pokoknya, baik banget orangnya. Tapi saya takut di rumah, nggak tahu kenapa gitu, saya takut tidur di rumah. Saya selalu tidur di luar, tau nggak? Gara-gara mimpi itu. Nah itu kalau dua temen yang itu di ini nggak? Yang mana? Kan apa yang ngekos itu berempat kan? Iya, kayaknya berempat dah. Yang lainnya gimana tuh? Ada yang di ini nggak? Saya lupa sih, lupa kalau itu soalnya. Nggak nanyain juga. Iya, ceritanya udah lama sih ya. Ceritanya Oke. udah lama banget. Ya walaupun sebenarnya sahabat juga ya, kalau kita udah tahu kayak gitu ya ada serem-seremnya juga ya. Iya, jadi ya tak ada rasa takut gitu, saya Iya. nggak tahu kenapa saya pas kejadian itu saya jarang tidur di rumah. Hampir nggak pernah tidur di rumah berbulan-bulan gitu ya. Jadi kalau malam ke rumah temen ngobrol, tidur di luar rumah temen gitu. Pokoknya nggak tidur di rumah aja. Nggak tidur Nginep. di rumah. Berapa lama tuh kayak gitu? Lama, bulan-bulan ya. Waduh. Sekitar 3 bulan apa 2 bulan gitu. Baru bisa tenang lagi ya. Iya, karena soalnya itu temen akrab banget ya, sahabat, temen. Ya, pokoknya akrab banget, orangnya udah baik banget gitu. Jadi kayak seolah-olah deket gitu. Makanya saya ngerasa Kehilangan banget ya. iya, ngerasa kehilangan, terus kayak seolah-olah tuh ya waktu itu gitu, waktu itu ngerasa kayak deket banget gitu. Jadi nggak berani gitu. Udah gitu pas di hari kejadian itu sebenarnya yang diajak Aang. Iya, saya sebenarnya waktu itu yang diajak saya. Cuman kalau siang memang saya selalu jawabnya gitu waktu itu. Enggak, males, panas gitu. Iya. Tapi ya kita doain aja semoga husnul khotimah. Ya, amin, amin. Fatihah lah buat dia ya. Iya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Oke. Nah, selain cerita itu Ang, ada lagi nggak? Ini cerita sepupu kemarin, udah lama sih ya. Sebelum saya jarang kesini, jarang konten, sepupu cerita gitu, sebenarnya cerita waktu itu kejadian ya lumayan serem kata saya gitu ya. Lumayan serem sih. Berarti ini kejadian baru-baru lah ya? Gak lama sih ya, cuman sepupu saya ceritanya baru gitu. Oh, Kejadiannya lama. Kejadiannya sih lama, cuman Lama, ceritanya baru-baru ini. Iya, baru-baru ini saya pikir kan tadinya ayo jadi narasumber ya. gitu, ya punya cerita enggak. Saya nggak punya cerita gitu, ceritanya cuma nggak seru gitu. Tapi ada cerita orang-orang sekitar gitu, Sekitar rumah sekitar dia. dia. Soalnya heboh banget gitu. Ceritanya waktu itu di Subang ya. Kalau udah masuk Subang lah ke sana, udah masuk Subang. Kita kan Kerawangnya udah pinggir ya. Oh iya, perbatasan. Ya, perbatasan, ya. Kita tuh perbatasan Subang Karawang. Iya, 5 kiloan lah ke Subang tuh. Iya. Nah, jadi masuknya udah ke Subang ceritanya tuh. Jadi ada jalan raya, ada jalan lagi, ada desa gitu sebelah sini ya. Jalan raya, jadi ada jalan ke desa. Ini apa, sawah-sawah tuh di sini namanya totoang, apa sih namanya? Iya, tetawang, kalau bahasa Indonesia tetawang apa ya? Towangan kali ya. Ya itulah pokoknya jalanan yang kiri kanannya nggak ada rumah gitu loh. Iya, Jadi sawah sawah gitu doang ya. gitu ya. Ya kalau di sini sebutnya tawangan, tetawang gitu. Mungkin bahasa Indonesia tawangan mungkin. Iya. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau kata dia sih ceritanya waktu itu rame ya, jadi heboh gitu. Soalnya bukan 1-2 orang yang ngalamin. Jadi kalau ada orang lewat situ malam, itu ada yang ngikutin. Di tetawang itu. Ada yang ngikutin tuh, lari ngejar gitu, motor kenceng, dia tambah kenceng gitu. Tapi larinya aneh, Larinya gimana? pakai tangan, kakinya di atas. Oh, handstand. Ya bisa kayak gitu. Wujudnya apa wujudnya? Wujudnya nggak begitu ini ya, nggak bisa nggambarin Iya, gitu ya. Soalnya ngalamin sepupu. Iya, nggak bisa ngegambarin wujudnya kayak apa gitu. Tapi yang jelas dia cerita mungkin kayak orang, tapi Jalannya pakai tangan. iya, tapi bukan semacam orang kayak kita gitu ya, kayak manusia bisa gitu.
Itu di situ sering katanya. Hampir setiap orang lewat situ kalau malam. Pernah satu kali ada orang lewat gitu ya. Dia dilihat spion, siapa nih ngikutin gitu ya. Siapa nih ngikutin, jadi dia tambah kebut. Siapa yang ngikutin dia nggak ngeh kalau dia larinya pakai tangan. Nggak ngeh gitu. Pas nengok ke spion nggak tahu ada di samping. Pas nengok ke spion dia di samping gitu ya. Dia ngeliatin tapi sambil lari gitu. Kakinya di atas, tangannya yang dibikin kaki gitu. Tapi perwujudannya itu nggak tahu juga ya. Iya, jadi ngegambarinya gimana ya? Emang harus si sepupu ini cerita. Tapi dia nggak mau cerita. Serem. Nah itu kalau kata warga sekitar itu apa kan? Ada ceritanya nggak? Itu kan tadinya kan belum rame gitu awalnya gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak tahu gitu, orang nggak tahu kalau lewat situ tuh begitu kejadiannya. Orang nggak tahu, nggak ngeh gitu. Tapi lama kelamaan orang cerita ternyata yang desa itu juga ngalamin gitu. Banyak yang ngalamin. Warga desanya. Warga desa yang sebelah sini tuh pada ngalamin kalau pulang malam katanya ada yang ngejar gitu. Kalau pulang malam ada yang ngejar. Akhirnya sepakat warga itu ke apa ya, kayak kiai gitu ya, ke kiai ya. Kiai orang ustad gitulah ya. Orang bisa lah ya. Iya. Jadi sebenarnya makhluk apa itu? Kok setiap orang lewat dikejar gitu. Setiap orang lewat dikejar. Dan tujuannya pun pada nggak tahu ya maksudnya. Iya, maksudnya apa gitu. Pas saya sama ustad lah, kita anggap ustad lah ya. Sama ustad itu di apa namanya? Ya di Terawang gitu ya, di Terawang, tempatnya di mana itu. Sama orang yang apa ya, kita anggapnya orang yang udah punya ilmu batin ya. Iya. Gitu. Orang bisa lah ya. Orang bisa ya. Ternyata dia berasal dari apa ya, kayak semacam senjata, hodam. Dia itu hodam gitu. Nah, hodam ini jadi ada orang bertapa mungkin ya, nemu dapat senjata itu, apa sih senjata apa, gaman apa gitu ya. Dapat apa sih namanya, gaman itu gitu ya, senjata itu pegangan ya. Iya, dapat tapi nggak kuat megangnya. Gitu, dibuang ya di totoang itu. Dibuang di situ. Iya, ternyata dibuang situ. Lewat apa ya, lewat ilmu ini ya, batin lah mungkin ya, sama si orang yang pintar itu. Ternyata dia tuh ngejar orang itu pengen dibalikin. Kalau orang mah tolong saya, balikin saya gitu. Maksudnya gitu, bukan nakut-nakutin, balikin ke asalnya gitu. Iya. Jadi sama orang yang pintar itu di mana dibuangnya gitu, mungkin ya begitulah ya. Diajak komunikasinya gitu. Ternyata memang ya ada. Terus asalnya dari mana ini gitu. Dari sana. Jadi sama si orang pintar itu memang dibuang ke sana gitu. Balikin ke asalnya. Jadi diceritain ternyata ada orang lain, bukan orang warga situ. Ada orang lain yang bertapa lah ya, apa gimana, dapat senjata itu, ada hodamnya, cuman dia nggak kuat megang. Akhirnya dia dibuang di sembarang tempat di situ gitu. Nah, hodamnya ini ngejar orang-orang yang lewat tuh, minta dibalikin. Iya, sebenarnya kalau bisa komunikasi mah tolong balikin saya gitu. Kalau komunikasi mah ternyata ada orang yang pinter bisa komunikasi. Ya gitu, pengen dibalikin gitu. Jadi senjatanya di mana? Di sini dibuangnya. Jadi diambil lah sama si orang pintar itu, dikembaliin ke asalnya, dibuang ke sana. Nah, gitu. Itulah Lur. Jadi istilahnya pentingnya guru kalau kita belajar ilmu kebatinan ya. Pentingnya guru tuh kayak gitu. Itu masih untung nggak berbalik ke yang masih itu untung, cuman dia minta dibalikin ke asalnya gitu kan. Itu biasanya kalau yang udah mah si yang pegangan itu gila ya. Bisa jadi kalau nggak kuat, iya. Masih untung. Cuman gue bingung juga sih. Ada aja gitu ya zaman sekarang yang ngulik kayak gitu. Cuman ya namanya orang ya, namanya orang masing-masing lah. Cuman ya
kalau bisa sih ya janganlah kalau emang kita nggak ada gurunya gitu kan, apalagi cuman belajar modal Google doang ya. Iya. Sekarang kan gampang banget, atau modal buku juga tuh. Soalnya banyak ceritanya kayak gitu. Orang belajar lewat buku, lewat Google, terus diamalin. Iya. Ya, nggak ada gurunya. Iya, nggak ada yang backup lah Iya, istilahnya. nggak ada yang backup. Banyak kejadian orang gila lah, jadi gila lah, jadi Ya itulah pentingnya guru dalam setiap hal sih harusnya ya, nggak cuma ilmu kebatinan ya. ini pesan kita juga ya Iya. buat Teman malam semua, kalau misalnya yang lagi ngulik ilmu kebatinan gitu kan, janganlah belajar sendiri gitu, harus ada gurunya gitu. jangan ambil amalan dari Google, jangan dari buku, beli buku Iya. gitu ada amalan-amalannya, janganlah. Apalagi kalau katanya gitu, katanya kalau gini tuh bisa gini. Nah itu bahaya. Ya, Bahaya mendingan banget ya, kayak gitu. kalau Mendingan memang jangan. ada yang suka gitu ya, teman malam ada yang suka kebatinan, ada yang suka wiridan yang kayak gitulah ya, mendingan cari guru yang kompeten. Iya, gitu ya. harus bener ada gurunya, nggak boleh Istilahnya lah. guru kebatinan lah ya. Iya. Efeknya itu kalau nggak ke lu sendiri ya ntar yang kena orang juga ya. Contohnya tadi itu ya. Jadi orang yang kena tuh jadinya satu desa malah. Iya, awalnya nggak rame jadi rame. Iya. Itulah fungsinya guru dalam setiap, ya nggak cuman ilmu kebatinan gitu. Segala bidang lah kita emang harus ada gurunya. Iya, soalnya kan kalau ada gurunya udah pengalaman, kita nanya dia tahu jalannya, gitu ya. Kalaupun kita nggak sanggup bisa di backup. Intinya begitu ya. Apalagi sama kebatinan ini bahaya lah. Bahaya ya. Jadi kalau guru itu mungkin kapasitas anak ini bisanya sekian, jadi jangan dipaksain. Biasanya kan kalau dari buku mah globalnya ya. Iya. Ada batasan lah kalau ada guru Jadi ya. kalau ada guru ada batasannya, tahu Ada kapasitas. rem. Iya. Jadi lu nggak bisa nih kayak gini. Stop di sini gitu. Iya. Kalau nggak ada gurunya ya bablas aja sampai lu gila. Jadi pesen juga ya. Iya, janganlah kita ngulik-ngulik kayak gitu tanpa tahu akarnya gitu. Iya. Nah, ada lagi nggak cerita? Nanti aja lah. Kayaknya saya lagi ada kerjaan juga. Oh, gitu ya? Sini juga maksain ya. Lama nggak ngonten nih. Iya. Ini kita udah lama banget gak ketemu ya nggak? Iya, lama banget. Ada kali 2 hari. Iya, sebenarnya tadi tuh mau digagalin, nggak enak kan. Iya. Perjanjian kan udah dari kemarin Iya. ya. Oke, saya bisa. Ternyata tadi siang ada Kerjaan lagi. Iya, ada kerjaan lain gitu. Malum lah urusan perut. Ya sebenarnya kita semua tuh, ya kita kan sekarang ini YouTube kita ads-nya belum jalan kan ya. Jadi ya mohon bantuannya lah, subscribe gitu. Iyalah. Supaya kita jalan kan lebih Iya, kalau enak lagi. lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Jadi kita udah ada backup di channel ini gitu. Yaudah, kita akhiri aja konten malam ini. Dan buat lu, gua nggak bosan-bosan ngingetin kalau punya cerita atau cerita horor, cerita janggal apapun itulah, lu bisa ketikin, lu kirimin ke email yang di bawah atau lu DM Instagram Misteri Malam 2021 gitu. Kalau lu males ngetik, lu rekam aja suaranya, lu kirimin ke kita. Kalau misalnya layak tayang suaranya gitu, kita tayangin langsung. Kalau misalnya enggak, paling gua narasiin lagi gitu. Dan lebih bagusnya sih kalau datang ke sini yang ya. Ya, itu lebih bagus. Iya. Kalaupun nggak bisa datang, kita yang nyamperin lah. Penting Ya, ada cerita gitu. Kita cari waktu ya. Iya, kita bisa dinegosiasi. Iyalah. Fleksibel kita mah. Yaudah, segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur pamit. Saya Ang. Dan jangan keluar malam sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.